Oke semuanya, kali ini bagian saya akan memasak untuk bagian pasta di sini. Untuk produk pastanya, saya memilih fettuccine karena tidak biasa dipakai dan cocok untuk pasta seperti carbonara. Kita step pertama dulu, ambil sebuah panci, lalu masukkan air. Untuk airnya kita memerlukan cukup banyak karena pasta ini ya harus terendam dimasak secara menyeluruh. Mungkin segini cukup. Kita simpan dulu di sini. Nah, kita buka dulu pastanya. Nah, ini untuk pastanya sekitar satu porsi segini saja. Bisa selingkaran jari dan telunjuk. Kita langsung ambil saja. Mungkin kita seharusnya memanaskan air dulu ya. Oke, sekarang kita panaskan dulu. Untuk pastinya segini, kita tunggu air panas. Saat memasak air, kita disarankan untuk menambahkan garam pada air tersebut. Oke. Untuk membantu memasak pasta tersebut menjadi lebih bagus dan memanaskan airnya dengan lebih cepat. 1 sendok saja sudah cukup. Mungkin banyak juga bisa. Oke, di sini airnya sudah panas. Kita tidak perlu mematahkan pastanya ya. Kita cukup begini, putar saja dan lepaskan. Dan kita harus tetap di sekitar area memasak karena tentu kita harus mengatur masakan kita agar tidak mengalami berbagai masalah. Nah, kita juga bisa memulai begini dulu agar pastanya juga masak ini. Sekarang pastanya sudah masuk semuanya ya. Kita tunggu sekitar berapa menit sesuai instruksi, mungkin 3 menit atau lebih. Yang penting itu pastanya sampai al dente ya, yang dimana artinya pasta itu masih ada keras tapi bisa menyerap saus dengan baik. Oke, kita tunggu sampai matang. Oke ya, kita bisa mengetes pastanya jika matang dengan cara mematahkan salah satu pastanya tersebut. Begini. Nah, jika di dalamnya masih terlihat seperti ada tepungnya, unsur tepung, kita bisa memastikan bahwa itu masih belum sedikit lagi matang. Belum matang lah. Dan bisa dimasak dengan sedikit lagi. Untuk semua pasta harus merata secara matang dan jika sudah matang, kita matikan kompor dan bagian ke menumis bumbu. Iya. Baik, sekarang bagian menumis ya, bentar. Mending kita panaskan kompornya dulu. Nah, kompor sudah menyala dan ini bumbu-bumbunya kita sudah siapkan. Bagian pertama apa? Tumpahkan minyak. Tuangkan minyak sedikit saja. Untuk apa ya? Untuk apa? Menumis jamur, rebun dan bumbu yang lain. Oke. Kita pasang api kecil saja untuk menjaga agar tidak kebakaran. Aduh. Agar tidak terjadi ini ya. Kita ratakan dulu minyak. Tidak terlalu gosong atau matang karena itu bisa menyebabkan rasa yang tidak enak. Betul ya, tidak? Betul banget. Mau sama Anda masukkan aja. Bentar, udah panas belum ya? Belum panas ya? Coba masukin jadi.
Coba masukkan satu dulu bawangnya. Satu dulu. Satu dulu. Oh, udah pas ya. Oh, udah. Masukkan. udah. Masukkan. Langsung aja langsung. Aduh, panas ya. Semuanya. Nah, kita Aduh, tumis. ini belum. Oh, ini bawang yang ngacrong itu. Nah, kita ini menumis jamur dan bawang ini sampai cukup matang aja. Itu wangi banget kan? Belum ini. Pakai kecap. Oh ya benar wangi. Aduh, wangi ya? Benar apa nih? Bentar, sebentar lagi kita akan makan ini. Masuk makanya pakai kita masak ya. Mungkin kita bisa diamkan dulu juga. Sejam, 2 jam selesai ini. Tapi jangan daripada masak ya. Kita tunggu matang dulu. Mungkin kita bisa menambahkan sedikit garam sekarang. Garam dan madu. Oke. Sedikit saja. Sedikit garam agar memberi rasa pada jamur ya. Pakai tangan juga bisa. Look, iya aku sih. Au. Awas jangan jatuh. Belum wangi banget nih. Untuk menumisnya cukup lama ini. Oke. Mungkin kita memperbesar apinya agar matang lebih cepat. Wow. Dan wangi sekali. Wow, wangi sekali. Tapi kita bisa lihat ya untuk tingkat kematangannya belum matang banget. Jadi kalau kita langsung masukkan pasta ke dalam sini, ya, kita akan memakan sebuah bawang mentah. Minimal sampai masak dulu ya. Gitu ya. Itu kawan-kawan. Nah, Ini asap-asap. jika dirasa sudah cukup matang, kita kecilkan api dulu. Nah, sudah cukup matang, kita kecilkan api. Selanjutnya kita ada bahan. Yang pertama saus. Saus yang digunakan untuk ini dari merek Del Monte Carbonara dengan spesial saus jamur. Untuk porsinya kita sesuaikan saja dulu. Oh, enak sudah. Dan untuk bumbu penyedap kita bisa gunakan bawang putih. Biasa aku pakai sendok ya. Terus ambil ambasador ini. Oh, coba pegangin. Apa biar kita Sedikit saja cukup. Langsung karena bumbu dah. Selanjutnya ladaku. Cukup. Dan selanjutnya bumbu khas Italia, oregano. Kita lihat. Entah. Cukup banyak. Oke. Nah, kita sekarang bisa memasukkan pasta yang sudah kita masak tadi ke dalam panci yang berisikan saus ini. Oke, sedikit dulu. Kenapa harus sedikit dulu? Karena jika terlalu banyak mungkin sausnya tidak akan menyelimuti semua pastanya. Kita besarkan apinya sedikit dan mulai oseng lagi. Kata Wali tadi nempel, kita tambahkan pasta water, air pasta. Nah, Itu dia nih guys. ayo lagi. Ayo silakan aduk kulit. Udah wangi nih guys. sampai semuanya merata ini, guys. Nah, semuanya. Dan sekarang plating pasta yang sudah kita bikin ke piring. Yeay. Yeay, itu jamurnya ketinggalan. Oh ya. Oke, cukup. Oke.
kita menambahkan sedikit topping ya di pasta kali ini. Kita menggunakan bagian dada filet. Untuk bumbunya kita bisa menggunakan semacam bumbu mix ya, atau kalian juga bisa menggunakan berbagai bumbu yang kalian miliki dan kalian sukai. Untuk di sini kami menggunakan bumbu mix. Coba kita pakai di sini dulu biar tidak kotor. Kita taburkan ke seluruh ayamnya. Harus merata. Kita tabur sampai merata ya. Oke. Pedas itu kan? Ente. Dan kita panaskan kompor dulu, coba. Permisi. Oh. Dan tuangkan minyak. Permisi, sekarang kita akan memasak bagian kan dada ayam. dada ayam. Kita potong dada yang akan kita sajikan. Panas. Dan kita sajikan. Ini dia spaghetti carbonara dengan grilled chicken. Bayi siapa? Baik, kelompok apa ini? Kelompok apa? Kelompok pasta. 8. Kelompok 8. Ini enak banget. Enak banget, cocok untuk Anak-anak